Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Puji Bowo dari Politeknik Garstan. Nah, masih melanjutkan pembahasan tentang fungsi diferensial dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Di video sebelumnya, sahabat pembelajar sudah kenalkan bagaimana slope itu pada fungsi nonlinear atau fungsi kuadratik dihitung dengan menggunakan konsep limit, di mana delta x-nya mendekati 0. Sehingga kita bisa mendalami di sana bahwa limit delta x mendekati 0 itu merupakan sebuah basic yang perlu kita pahami, dasar-dasar perlu kita pahami untuk memahami aturan-aturan dari turunan. Ya, jadi slope itu hakikatnya adalah tingkat kemiringan atau menunjukkan sudut yang dinyatakan dengan trigonometri fungsi tangen. Ya. Nah, di video ini sahabat pembelajar kita akan pelajari atau kita akan ingat kembali konsep-konsep mengenai turunan. Ya. Nah, secara umum sahabat masih ingat tentu saja ya yang namanya turunan suatu fungsi atau turunan pertama dari suatu fungsi bisa kita nyatakan dengan delta y per delta x ya. Delta y per delta x, terkadang nulisnya delta fungsi x akibat perubahan x ya dx atau df per dx ya. Kemudian juga kadang-kadang kita nulisnya f aksen x, y aksen, dy, d fungsi x. Jadi ini nama lain ya dari penulisan turunan. Jadi teman-teman semua jangan bingung ya. Ini intinya membicarakan yang sama, itu turunan pertama ya. Nah, di sini kalau fungsi x-nya adalah x pangkat n, maka secara umum kita bisa katakan turunan pertama dari fx dengan fungsinya adalah x pangkat n adalah n dikalikan xn-1. Jadi n-nya ini maju ke depan gitu ya, menjadi koefisien dari x, kemudian pangkat dari x yang berupa n ini dikurangi 1. Nah, ini ya rumus baku dari turunan secara umum seperti itu. Nah, nanti kalau integral lain lagi, kalau integral nanti dibalik gitu ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ya. Secara umum seperti itu ya. Kemudian kalau turunan pertama dari konstanta, artinya fungsi yang tidak ada variabel independennya di situ, maka otomatis dia akan 0 ya. Nah, karena fungsi konstanta ini kan tidak berpengaruh terhadap y-nya gitu ya. Kemudian jika fungsinya adalah epsilon pangkat x ya, maka f aksen x-nya sama. Sebaliknya kalau e-nya itu adalah pangkat ax, maka a-nya ditaruh depan menjadi koefisien ya. ae pangkat ax. Bagaimana kalau logaritma natural x ya, maka akan menjadi 1/x. Ini lama-kelamaan kalau teman-teman sering baca ini juga akan ingat sendiri ya. Kemudian kalau fungsi logaritma x, maka turunan pertama adalah log e dibagi x. Ya, ini aturan dasar yang perlu teman-teman pahami ya. Nanti lama-kelamaan juga hafal ya. Dan saya yakin beberapa di antara teman-teman juga sudah hafal waktu di SMA. Nah, ini kalau fungsinya fungsi sederhana seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau dia ada operasinya ya, nggak cuma fx saja, tapi bagaimana kalau fx-nya ini ada perkalian konstantanya ya, k kalikan fx, maka fungsinya adalah k-nya ini tetap jadi konstanta, maka f aksen x. Nah, demikian juga kalau fungsinya ini banyak ya, turunan dari fungsi x ditambah atau dikurangi fungsi gx, maka turunan pertamanya adalah f aksen x ditambah dikurangi g aksen x. Nah, ini mudah sekali ya untuk diingat. Nah, ini tolong nanti teman-teman bisa coba hitung-hitung ini nanti di tempat masing-masing ya. Bagaimana turunan pertama dari y sama dengan x pangkat 4. Nah, ini mudah ya, menggunakan tadi rumus y sama dengan x pangkat n, berarti turunannya adalah n kali x pangkat n-1. Gitu ya. Ini seperti ini akan sama ya, ini sama ini. Prinsipnya sama. Nah, ketika ini, nah nanti hati-hati ya, udah mulai agak rumit ya. Nah, nanti tolong dihitung di tempat masing-masing. Nah, bagaimana kalau fungsi itu berupa chain rule, berarti berantai ya, fungsinya ini enggak sederhana, panjang gitu ya. Nah, misalkan gini, 5x plus 7 pangkat min 4, atau x pangkat 5x plus 7, ataupun logaritma natural agak mutar dari 5x plus 7. Nah,
kita akan gunakan chain rule ya, artinya aturan rantai di sini. Kita misalkan itu fungsi itu ke dalam sebuah fungsi yang namanya U ya. Sehingga di sini kita ubah dy per dx menjadi dy per du dikalikan du kali dx. Baru kita selesaikan dengan aturan main yang tadi gitu ya. Ya. Contohnya gimana? Nah, misalkan kita punya fungsi sederhana, y sama dengan 5x plus 7 di pangkat min 4. Maka ini yang merupakan variabel independen ini kita umpamakan sebagai U, ya fungsi U. Sehingga U sama dengan 5x plus 7. Sehingga ketika U ini mewakili fungsi 5x plus 7, maka Y sama dengan U pangkat minus 4. Ya, di sini baru kita pakai tadi ya, dy per du dikalikan du per dx. dy per du sama dengan menggunakan rumus tadi ya, pangkatnya ditaruh jadi depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi min 4u pangkat min 5. Ini ya, turunan dari ini ya. Turunan dari ini adalah min 4u pangkat min 5. Kemudian kalau du per dx-nya gimana? Du per dx. Tadi kan u sama dengan 5x plus 7. Jadi ketika diturunkan, maka tinggal jadi 5, karena 7-nya jadi 0. Nah, setelah ini baru kita kalikan nih. dy per du dikalikan du per dx. Sama dengan dy per dx. Jadi min 20 dikalikan u pangkat minus 5. Kemudian u-nya kita kembalikan lagi, bahwa u-nya itu adalah 5x plus 7. Nah, ini karena pangkat min 5, maka akan menjadi di bawah. Minus 20 bagi 5x plus 7 pangkat 5. Itu ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman juga masih paham mengenai ini ya. Jadi secara umum, sahabat pembelajar, chain rule ini kita punya aturan seperti ini ya. Fx, misal fx-nya ini fx dan x-nya ya. Jika gx pangkat n, maka n-nya ini menjadi konstanta di depan ya. Kalikan dx pakai n-1, kemudian dikalikan g aksen x. Dikalikan turunannya sendiri. Kemudian jika e dipangkatkan fungsinya gx, maka gx menjadi konstanta ya, kalikan gx g aksen x. Pun ketika len harga natural harga mutlak dari gx, maka hasilnya menjadi 1 per gx g aksen x. Ini memang agak sedikit ngapalin, tapi lama-kelamaan kalau teman-teman banyak buat latihan ini akan mudah. Contohnya ini, y sama dengan 4 min 5x pangkat 3. Maka y aksennya gimana? Y aksennya adalah 3 dari pangkatnya ya. 3, kemudian fungsinya tetap utuh, 4 min 5x. 4 min 5x, tapi ininya sudah dikurangi 1 gitu ya. Kemudian dikalikan turunannya. Turunannya 4 min 5x kan adalah min 5. Ya, sama dengan min 15 kali 4 min 5x dikuadratkan. Ya. Nah, coba nanti di tempat masing-masing sahabat pembelajar menghitung ini ya. Jika P sama dengan akar dari K kuadrat plus 12 atau P sama dengan 80 dibagi E pangkat 4T ataupun Y sama dengan logaritma natural harga mutlak 2X plus 2. Nah, bagaimana kalau fungsinya itu banyak nih Pak? Dia berupa perkalian maupun pembagian. Nah, maka jika itu terjadi, tentu sahabat pembelajar masih ingat jika fungsinya adalah y sama dengan ux kali vx, maka y aksennya adalah u aksen v ditambah uv aksen. Jadi masing-masing salah satu diturunkan, dikalikan fungsi temannya, kemudian fungsi temannya diturunkan, kalikan fungsi yang utamanya. Seperti itu ya. Ini kalau perkalian. Kemudian kalau pembagian, sedikit beda di sini. Kalau pembagian maka dy per dx-nya adalah u aksen v min uv aksen gitu ya, dibagi v kuadrat. Ini jangan sampai ketukar ya, karena kalau ini berarti yang fungsi yang di depan itu harus diturunkan dulu, dikalikan fungsi belakangnya, baru dikurangi dengan fungsi depan dikalikan turunan dari temannya tadi, baru dibagi v kuadrat. Bagi turunan dari bagi v kuadratnya dikuadratkan dua fungsi dari temannya. Ini kalau ini ketukar nanti salah hasilnya. Nah, ini contoh ya. Y sama dengan X ln X. Maka Y aksennya adalah turunan dari X kan 1. Berarti ln X. Ditambah dengan, maaf, ditambah dengan, apa namanya,
UV aksen ya. UV aksen adalah dengan 1 gitu ya. Dan X plus 1. Karena turunan dari X adalah 1 gitu ya. Kemudian kalau Y sama dengan T kuadrat braket ET plus 10, maka Y aksennya adalah 2T ET plus T kuadrat ET. Ini ya. Coba nanti dicari kalau fungsinya seperti ini, teman-teman ya. Demikian, sahabat pembelajar, contoh-contoh dari penggunaan aturan fungsi turunan. Nanti kita akan bedah lagi bagaimana kalau turunan kedua dan ketiga dan bagaimana manfaat dari turunan kedua dan seterusnya tersebut di dalam fungsi-fungsi kuadratik. Salam sehat buat sahabat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.